Jadi ya boleh dikatakan ini salah satu mobil yang cukup langka untuk di kelas double cabin. Tuh, gue sengaja kasih lo orang denger tuh suara itunya tuh tadi. Suara tung tung tung. Tung tung tungnya tuh kayak suara peringatan seatbelt aja tuh kedengarannya mobil mahal, John. Senyores, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, kita akan mereview double cabin yang mungkin boleh dikatakan lebih nikmat dari Land Cruiser ya. Jadi kalian semua bisa tebak apa? Oh, udah pasti bisa nebak lah karena udah lihat thumbnailnya kan. Nah, nih John, biasanya kita kalau ngelihat Ford Ranger Wildtrak di Indonesia nih ya, banyak yang udah operasi plastik dari Ford Ranger 22 jadi Ford Ranger Wildtrak. Tapi kali ini kita nemu yang autentik, John. Dari ownernya sendiri ini ngerawat banget mobilnya, jarang dipakai. Nah, denger-denger sih katanya yang punya mau dijual kalau misalkan harganya menarik. Telepon ya kalau minat ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mobilnya, John. Let's go. Waduh om, gila nih mobil om. Ini kalau gue boleh bilang ya om ya, ini settingan modifikasi yang, aduh nyetel banget ya mobilnya deh. Gue sampai nggak bisa berkata-kata, mungkin kita langsung test drive dulu aja mobilnya ya. Kita ke tempat favorit kita buat nge-review 4x4. Kesan pertama begitu naik mobil ini, John. Aduh, hai John. Rasanya tuh bener-bener lu tuh kayak bawa mobil yang boleh dibilang ini double cabin, yang tidak terasa double cabin. Mungkin seperti Land Cruiser ya. Tuh, nih om, double cabinnya steril ya om. Satu jari aja bisa nih. Gila. Gila ya. Iya kan? Udah gitu kita dimanjain dengan MID dia yang udah full warna. Terus dia punya speedometer ada di tengah. Yang kiri MID untuk entertainment, yang kanan untuk RPM-nya digital, dan juga bensinnya juga meterannya digital. Nah, dia di sini ada kompas dan juga multimedianya semua di sini. Ini climate. Kita gedein tuh. Suara beepnya aja tuh bener-bener kayak mengesankan ini mobil mahal, John. Sebelum kita bahas modifikasinya ya, kita sambil nyobain dulu nih, Om. Nih ya, ini pelak segede gini, Om. Om tadi lihat kan di belakang kan, di depan kan gila kan? Iya. Setirnya segini enteng, Bos. Tuh. Gokil ya? Lu tadi kaget gak begitu naik ini? Kaget gua. Kemarin lu naik Hilux kan rasanya kan kayak naik Fortuner kan? Iya. Ini lu naik ini kayak rasanya kayak naik itu apa? Land Cruiser. Iya. Gini, kalau kita bicara dengan Ford Raptor, mungkin Ford Raptor itu mobilnya terlalu besar ya Om ya. Tapi kalau ini kayaknya rasanya ngepas gitu ya untuk di jalanan Jakarta ya. Mungkin kalau kita bicara untuk di highway di Amerika, notabene yang jalannya panjang-panjang dan gede-gede, kayaknya lebih enak pakai Raptor. Ya balik lagi untuk menyesuaikan jalanan Indonesia nih, Ford Wildtrak nih. Om. Aduh, tenaganya. Gokil. Sadis ya. Iya, terus juga dari cara-cara dia punya blinker di sen, suara kita bip ininya Om ya, mengesankan nih mobil mahal banget Om. Ya kan, double stitching di sininya. Aduh, udah deh. Untuk mobil tahun 2015 tuh kayaknya agak sedikit terlalu mewah ini ya. Terlalu ganteng ya. Jadi gini, yang bilang ngurusin Ford itu susah, ownernya sendiri ini pakai udah 3-4 tahun lebih. Kata dia nggak ada yang banyak trust issue, isu-isu yang ini kok, yang rusak-rusak kok. Ya itulah balik lagi Om, belinya bekas apa, iya kan? Ya kalau misalkan dia bekas mobil capek, ya kita harus lebih teliti aja kan Om. Iya, tapi kalau mobil itu bekas dipakai di kota, terus kadang-kadang main overland sedikit, ya sudah. Intinya kan yang gue kayak bilang, John, lu nggak kenal, maka lu nggak sayang. Kalau ketika lu mau beli sesuatu barang, mau itu jam tangan, mau itu celana, minimal kan lu harus tahu celana itu dipergunakannya untuk apa.
Misalkan celana itu gue pakai cuma buat kerja, ya kan? Lalu cari bahan yang enak lah, adem lah. Kalau celananya lu buat kondangan, bahan nggak enak pun nggak apa-apa. Yang penting keren. Nih ya John. Kalau ini, gila. Ini pakai ban MT ya, segede gini. Suaranya nggak ada sama sekali om. Terus bodinya gede, spion kiri kanannya gede. Rasanya ganteng om. Terlebih warna oranye ini untuk di Ford Ranger Wildtrak ini cukup limited. Jadi nggak semua orang bisa beli warna ini John. Bukan nggak bisa beli sih. Nih, ini udah terjadi di Indonesia ya. Hukum sosial di Indonesia ya. Kadang kita udah punya duitnya, mau beli mobilnya nggak ada. Kadang ada mobilnya, duitnya lagi kepake. Langka banget kayaknya. Iya, ya intinya beli mobil kan jodoh-jodohan lah om. Iya, jarang lihat di jalan. Jarang om. Makanya tadi kan begitu beliau datang ke tempat kita kan om. Lagi lihat mobilnya Euros kan. Dia juga bilang, mobil Euros mulus-mulus ya. Om punya mobil juga lebih jarang tuh om. Om, izin ya om, saya bikin YouTube ya. Biar pada nonton ya. Terus begitu udah bikin kan, ya kalau ada yang mau nggak apa-apa Ben. Ntar duitnya gue tuker mobil lain di tempat Euros. Oke, Johnny my friend. Itu dia John. Larinya John. Enak ya. Nih gimana ya caranya ya bikin mobil besar ini setirnya seenteng ini om ya? Udah bawaan lahir John. Bawaan lahir ya. Iya. Nah, dan surprisingly semua mobil Ford itu biasanya rata-rata speakernya udah enak om. Speaker bawaannya. Sayang aja kita kan kena copyright di sini. Ini kita lihat di sini. Tuh. Ada Bluetooth stereonya juga di sini. Cuman kita off aja ya. Nah, kita masukin ke sini dulu. Sembari nunggu. Oke. Gimana John? Tampilan luarnya sangar kah John? Waduh. Pakai velg ban 33, Toyo Open Country, MT, terus pakai velg full. Ini velg belinya di Auto Style ya. Kalau kalian suka cari velg 4x4 biasanya di Om Aming kalau nggak salah ya. Di Auto Style tuh ada tuh nih velg nih. Ganteng Om ya. Ini gini, orang ini ngerti sekali. Beliau ini ngerti sekali untuk modifikasi karena walaupun dia pakai ban MT, dia tidak tanggung-tanggung, dia berani beli ban untuk pakai Toyo Open Country MT. Itu dia John. Jadi memang kenapa nggak pakai BF Goodrich, kenapa nggak pakai ini? Ya semua balik lagi ke selera ya kan. Mau pakai BF Goodrich silakan, mau pakai Toyo silakan, mau pakai ban lain pun silakan. Tidak ada yang bakal marah John. Karena ini kan duit-duit loh, selera-selera loh. Tapi gua akuin ini settingannya modifnya proper karena memang dia tahu walaupun ini Wildtrak dia tidak merubah semuanya menjadi Raptor. Jadi modifikasi cukup bagus. Udah gitu di bagian grillnya aja yang diganti yang gede itu. Om, I give you a question. Which one do you choose? Land Cruiser or Ford Raptor? Ford Ranger Wildtrak. Dua-duanya John. Nah, lu emang maruk sih dari dulu. Tuh John, biar gini mau platnya B9999 John. Ini ganteng. Tuh, dia ini salah satu Ranger yang menggunakan transmisi 6 speed, udah gitu mesinnya 3200 dan juga cukup besar. Nah, jadi modifnya gini, ini mobil tuh nggak perlu dimodif terlalu banyak yang kayak ekstrim gitu Om. Yang penting pemilihan peleknya pas, bannya pas, tidak terlalu kelebaran, tidak terlalu kebesaran, itu sudah kunci menjadi mobil ini ganteng. Jadi hanya ganti grill, ganti velg, ganti ban, udah kelihatannya langsung ganteng. Nih, kalau kita ngelihat merek Ford, biasanya kita selalu identik dengan kata-kata Ford Ranger yang memang identik dengan kata mobil bekas tambang. Jadi kebetulan memang ini mobil bukan bekas tambang, jadi begitu kita datang lihat Wildtrak, aduh, gue langsung, Om, sorry Om, boleh nggak dipinjam Om buat review Om, ya kan? Udah silakan Ben, dikasih kuncinya, ya, ada agak senang banget dah. Jadi memang Ford Ranger Wildtrak ini populasinya sangat sedikit di Indonesia, kurang lebih
Katanya sih rumor-rumornya cuma masuk 60 unit. Jadi ya boleh dikatakan ini salah satu mobil yang cukup langka untuk di kelas double cabin. Jadi double cabin udah gitu matic langka, ya lu nyari di mana, John? Kenapa double cabin ini menjadi mobil favorit orang Indonesia? Karena memang Indonesia ini kan negara yang luas. Jadi banyak sekali medan yang bisa dijelajahi dengan mobil 4x4, sehingga kita mempunyai mobil begini ini banyak keperluan ini. Kita bisa bawa ransum, bawa sembako, kadang-kadang kita mau masuk ke pelosok, atau kita hanya sekedar ingin camper van di masuk-masuk ke puncak atau kemana, kan mobil begini sangat kepake. Terus juga mereka punya kebun sawit, mereka punya tambang apa di sana, makanya mereka menggunakan mobil-mobil yang double gardan seperti ini, John. Nah, ini adalah mainan orang-orang yang kira-kira beli ini bukan karena kebutuhan operasional, tapi untuk memacu semangat dia untuk kerja dan juga mungkin memberikan kenyamanan ketika mereka mau kerja, John. Duh, gila John. Ampun. Oke, yuk lanjut lagi jalan yuk. Blok. Dibantu dengan kamera mundur tuh rasanya pas, enak. Karena biasanya mobil segede gini nih enak sekali kalau ada kamera mundurnya, apalagi kamera bawahan biasanya nggak terlalu nongol. Tuh, gue sengaja kasih lo orang denger tuh suara itunya tuh tadi. Suara tung tung tung. Tung-tung-tungnya tuh kayak suara peringatan seatbelt aja tuh kedengarannya mobil mahal, John. Ya kan, udah gitu dia punya monitor nggak nongol-nongol offset, rasanya enak. Nah, sekarang yang bunyi punya Om Dimas, karena Om Dimas passenger di sebelah kiri. Dia udah ada sensor berat badan sebelah kiri, ya. Oh, diakalin sama dia di depan ya. Udah nggak usah dia tanggung dikit-dikit lagi tuh. Oke. Nah, jadi sekian dari mobil ini. Gue nggak terlalu bisa banyak review banyak karena satu dan dua hal, mobil ini punya orang. Ya udah, lantar netizen ngomong, review mobil orang pinjem ya kan, nggak apa-apa, bodo amat. Kalau nggak suka ya nonton aja di channel lain. Oke, teruslah berkarya. Intinya gini, petuah kali ini, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalian harus lebih takut kalau kalian tidak pernah mencoba. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, karena memang segala sesuatu kalau sudah dicoba baru kita tahu apakah itu berhasil atau enggak gagal. Jadi intinya apapun kehidupan kalian yang kalian jalanin tuh kalian coba dulu. Nah, begitu pula juga dengan kita sebagai orang tua, ketika anak kita ingin mencoba sesuatu, selama masih dalam pantauan kita kasihlah mereka coba. Ya kan, jangan sampai kita hanya menginginkan apa yang kita mau pada anak kita, padahal kita tidak tahu apa yang anak kita mau. Intinya kan seperti itu. Karena jalan hidup seseorang itu nggak ada yang bisa tebak, Om. Jadi ya susah sih dibilanginnya. Gimana ya? Jalan hidup manusia tuh berliku-liku, Om. Terkadang kita ngelihat mungkin hari ini kita jadi si A, ya kan? Tapi by the time jalannya waktu, sifat kita begini merubah kita menjadi orang yang menjadi B. Intinya kita jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita akan lebih takut ketika kita tidak pernah mencoba apa yang kita yakini. Jadi ketika kita yakin sesuatu yang positif, let's do it. Oke, Johnny jadi my friend, begitulah kurang lebih ya. Hiduplah seperti Ford Ranger Wildtrak ini. Keren, John. Oke, bye-bye. Belum.